Cek cek, 1 2 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Cerita Online Channel. Kali ini kita akan membahas tentang film yang sangat-sangat realita. Kenapa dibilang realita? Karena film ini bukan hanya sekedar film, tapi ini adalah kisah nyata yang wah banget. Oke, langsung saja kita masuk ke film yang akan kita bahas, yaitu adalah film serial dirilis Ertugrul. Beberapa bulan terakhir cukup banyak menjadi perbincangan di Indonesia. Serial ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Bukan hanya jalan ceritanya yang menarik, namun menghadirkan nilai-nilai keislaman dan budaya dalam Islam. Bahkan ada yang menyebut film ini sebagai Game of Thrones versi Islam. Film ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata pahlawan dalam Islam. Dari tanah Turki, Ertugrul Gazi, ayah dari Osman Gazi, pendiri Kesultanan Ottoman, dinasti Utsmani. Kebayang gak gimana seru filmnya ini nih? Nah, serial Ertugrul ini muncul pertama kali tahun 2014 saluran TV Turki TRT1 dan berakhir pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Mehmet Bozda dan Kemal Tekden dengan menghadirkan para aktor ternama Turki seperti Engin Altan, Duyatan, Esra Bilecik, Hulya Korel, Darchan, dan masih banyak lagi. Serial Ertugrul berbeda dengan film serial lainnya yang rata-rata setiap episodenya berdurasi 45 menit. Namun dalam serial Ertugrul tetap episodenya rata-rata berdurasi hampir 2 jam dan memiliki 150 episode yang dibagi ke dalam 5 season. Yang cukup menarik dari serial ini adalah nilai budaya dan keislaman yang ditonjolkan. Kamu akan melihat bagaimana Ertugrul dari suku Kai dan seluruh suku Turki memegang erat tradisi dan syariat Islam. Suku yang berani dalam menghadapi pertempuran dengan musuh-musuhnya. Salah satu tradisi yang menarik adalah bagaimana mereka menghormati dan melindungi tamu. Kamu akan melihat dalam awal cerita ini ketika Ertugrul menyelamatkan Halimah dari tangan kesatria Templar. Saat kesatria Templar ingin mengambil kembali Halimah beserta ayahnya dan adiknya yang diselamatkan oleh suku Kai, ayah Ertugrul, pemimpin suku Kai, Sulaiman Shah, menolak dan tidak akan menyerahkan walaupun harus berperang dan mengorbankan nyawa mereka. Bagi para suku Turki, menghormati dan melindungi tamunya adalah tradisi yang Islam ajarkan, sehingga jika menyerahkan tamu maka sama halnya dengan mengkhianati tradisi leluhur mereka. Hal yang menarik lainnya adalah ketika bagaimana para kesatria suku Kai senang ketika berperang. Bukan senang dengan peperangannya, namun mereka senang walau bisa meninggal dalam pertempuran dan syahid. Tujuan dari peperangan dan penaklukan mereka ialah agar terciptanya keadilan dan berdirinya agama Allah, agama Islam. Pengkhianatan juga kerap menghiasi dalam jalan cerita serial ini. Menariknya, pengkhianatan itu sendiri tetap memakai simbol keislaman dan mengucapkan kata-kata yang islami pula. Sebuah cerita jalan yang kontras dengan keumuman film lainnya, di mana tokoh antagonis pasti jauh berbeda dengan tokoh protagonisnya. Film ini juga menyuguhkan pergulatan politik kekuasaan pada masa saat itu, di mana ada Bizantium yang sudah terpecah antara barat dan timur, kemudian ada Mongol yang sedang melakukan ekspansi menuju wilayah barat, dan ada kekhalifahan Islam yang sudah terpecah-pecah di beberapa wilayah. Kalau kalian menyenangi film kolosal, action, dan memiliki nilai sejarah, maka kamu harus menonton film ini, karena teknik dalam perkelahian dan plot ceritanya pun cukup menarik untuk disaksikan. Penasaran bukan? Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar film, namun ini adalah kisah nyata yang saat ini akan kita bahas melalui kutipan dari Wikipedia. Ertugrul adalah ayah dari Osman I yang merupakan pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Dia adalah pemimpin suku Kai yang merupakan marga dari Turki Oghuz. Ketika ia sampai di Anatolia dari Turkmenistan dan 400 orang berkuda untuk membantu Kesultanan Rum melawan Kekaisaran Bizantium, Ertugrul secara tidak langsung membuat rantai peristiwa yang mengarah pada dirinya, Kesultanan Utsmani.
Seperti anaknya, Osman I dan keturunannya pada masa depan, ia sering disebut dengan Ghazi yang merupakan pejuang dan petarung dalam Islam. Pada tahun 1230, Ertugul diminta untuk membantu Kesultanan Rum melawan Kekaisaran Bizantium. Ertugul menerima wilayah Karacadak, yaitu sebuah pegunungan dekat Anggora, sekarang disebut Ankara, oleh Al-Aidin Kaikubad I, yaitu Sultan Turki Seljuk dari Rum. Satu bukti menunjukkan bahwa pemikiran pemimpin Seljuk memberikan wilayah untuk Ertugul agar diharapkan mampu melawan setiap musuh dari Bizantium atau dari musuh lainnya. Sultan Alaeddin Kekubad memberikan sebuah desa kepada Ertugul, yaitu desa Sogut yang telah Ertugul taklukkan pada tahun 1231 bersama dengan wilayah di sekitarnya. Pada abad ke-19, Angkatan Laut Kesultanan Utsmaniyah memberikan nama frigat mereka dengan nama Ertugul sebagai penghormatan kepada Ertugul Ghazi. Masjid Ertugul Ghazi di Asgabat, Turkmenistan juga diberi nama sesuai dengan nama sebagai penghormatan terakhir kepada Ertugul Bey atau sering disebut dengan Ertugul Ghazi. Menarik bukan? Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel kami. Cerita Online Channel akan kembali dengan film-film serial kisah nyata yang lainnya. Salam dari saya, Angga Munandar. Jangan lupa like, subscribe, and share bila kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.